Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari di mana kita akan membahas satu topik yang sungguh menjadi satu tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dibaptis, yang sudah mengenal Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, dan Tuhan mengajarkan satu kasih yang tidak pernah bisa dibalas dengan apapun, yaitu mengasihi sesama yang belum mengenal Dia. Tuhan izinkan kita belajar pada hari ini tentang penginjilan pribadi. Ya, kita mau lihat bahwa pada batch yang pertama penginjilan pribadi sudah dibahas dalam beberapa topik, dan hari ini saya akan membahas tentang penginjilan pribadi. Kenapa penginjilan itu sangat penting? Apakah pengertian dari penginjilan itu sendiri, dan bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang penginjil? Karena hidup ini adalah satu kesempatan untuk setiap kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita melalui kesaksian hidup kita. Karena saya percaya bahwa kita dijadikan Tuhan, dipilih Tuhan, mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupan kita supaya kita bisa bercerita tentang Tuhan. Dan satu hal yang tadi Pak Ian sudah sampaikan, bahwa ketika kita bisa mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya sekedar kita bisa membaca Alkitab, tetapi kita mau menjadi saksinya. Kita bisa menjadi seseorang yang bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juru selamat kita yang menyelamatkan kehidupan kita. Baik, kita akan melihat di sini bagaimana pengertian tentang penginjilan supaya semua orang itu bisa lebih mengetahui. Mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui penginjilan itu apa. Namun banyak hal yang seringkali terjadi adalah penginjilan seringkali dikatakan bahwa itu adalah tugas daripada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, para misionaris dan sebagainya. Tetapi yang kita mau nyatakan hari ini adalah 66 orang yang hadir pada saat ini, mungkin ada suami istri, lebih daripada 66 orang akan bisa melihat bagaimana penginjilan adalah sesuatu hal yang sangat penting yang kita harus bisa lakukan. Baik. Pengertian penginjilan, kita tahu bahwa penginjilan adalah tanggung jawab orang percaya untuk memberitakan kabar keselamatan Allah melalui Kristus. Lalu apa arti penginjilan? Kita lihat bahwa penginjilan itu dibentuk dari kata dasar Injil. Kebetulan saya mengambil tesis tentang strategi penginjilan. Salah satunya adalah penginjilan pribadi kepada setiap orang-orang yang Tuhan izinkan saya bisa bertemu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, itu dijelaskan bahwa Injil adalah kitab suci yang diberikan pada Nabi Isa, dan yang juga merupakan kitab suci agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Sedangkan penginjilan adalah prosesnya, cara perbuatan dalam menginjil. Jadi penginjilan adalah sesuatu proses, sesuatu cara untuk bisa memberikan satu kabar sukacita tentang keselamatan. Di dalam bahasa Yunani disebut juga Evangelion, di mana awalan katanya eu artinya baik, sedangkan kata angelia artinya suatu berita. Di dalam bahasa Latin, evangelium, kata ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kabar baik atau kabar bahagia. Sedangkan penginjilan dalam bahasa Yunani yaitu angelizomai, yang dapat diartikan membawa kabar baik. Jadi orang yang membawa kabar baik disebut dengan angelos atau utusan. Kenapa saya membawakan ini? Supaya di babes tadi ini kita bisa mengetahui. Karena saya belajar tentang penginjilan ini satu mata kuliah, dan itu memerlukan beberapa waktu. Sedangkan kita belajar di babes tadi ini sesuatu hal yang luar biasa apabila Bapak Ibu Saudara hari ini hadir. Nah, ada istilah lain dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk pengertian penginjilan ini, yaitu keruso, didasko, dan martureo. Yang artinya penginjilan bisa dilakukan, artinya keruso, dengan berkhotbah, memproklamirkan, atau
menyatakan. Kalau di Dasko artinya mengajar. Seperti sekarang, kita belajar tentang apa itu penginjilan. Apa itu penginjilan pribadi. Supaya kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah dibaptis, yang sudah mengetahui bahwa tidak ada jalan keselamatan di dalam dunia ini, bisa bercerita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mungkin ada keluarga, ada adik, ada anak mungkin, ada orang tua, ada mertua, atau sahabat-sahabat kita yang belum mengetahui kabar sukacita tentang keselamatan. Dan ini ada satu hal yang hari ini itu berhubungan dengan penginjilan pribadi, yaitu martureo, yang artinya bersaksi. Oke, di dalam kitab Perjanjian Baru digunakan kata lain. Nah, kalau saya kemarin membuat tesis ini, saya dapatkan arti kata didasko, artinya mengajar dan mengajarkan. Seperti Tuhan Yesus sering menggunakan penginjilan dengan cara ini. Contoh penggunaan dicatat di dalam Matius 10. Nah, karena kita sedang belajar Bible Study, Bapak Ibu Saudara, sangat diharapkan ketika kita ikut Bible Study, disiapkan Alkitab atau Android yang Bapak Ibu Saudara miliki. Kita akan buka di Matius 10 ayat 7 sampai 15. Kita akan lihat, karena saya akan mengupas dengan dalam tentang banyak firman Tuhan yang menyatakan bahwa begitu pentingnya penginjilan. Di Matius 10 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Ya, di salah satunya berkata bahwa pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu di ayat yang ke-7. Saya bawa ayat yang 7 dan kita tahu bahwa nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di PDF-nya, nanti saya akan bagikan. Jadi di ayat-ayat ini saya bawa seperti yang ayat yang ke-7 katakan pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu diceritakan sampai ke ayat yang ke-15. Kemudian di Matius 4, kemudian ada di Matius 7, ada di Markus 1, ada di Lukas 10. Itu Tuhan Yesus memberikan satu ajaran tentang penginjilan. Oke, kita akan lebih lagi. Kata kedua yaitu martureo, artinya bersaksi atau menyampaikan kesaksian berdasarkan apa yang dialami. Karena seorang yang bersaksi itu pasti mengalami sesuatu, makanya dia bisa bersaksi. Karena melihat, karena kita merasakan, karena bisa memegang, artinya itu bersaksi. Jadi penginjilan dengan cara ini juga dipakai oleh para rasul. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40. Kalau kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini salah satu yang dilakukan oleh para rasul di zaman waktu di Alkitab itu, menyatakan tentang penginjilan melalui kesaksian yang mereka bisa dapatkan. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama menggunakan kata yang paralel dengan keriso, yaitu kara, artinya berseru. Jadi menyerukan, memberikan menyerukan. Dalam kitab Septuaginta, kata keriso dipakai lebih dari 30 kali. Baik dalam arti sekuler maupun pengumuman resmi raja-raja, maupun dari arti agamawi tentang pengucapan kenabian. Itu ada di Yesaya 61 ayat 1, Yoel 1 ayat 14. Sedangkan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, kata keriso dipakai sebanyak 60 kali. Ya, ini bisa Bapak Ibu Saudara bisa ketahui. Kemudian pengertian penginjilan menurut konteks aslinya. Jadi ada dua, penginjilan adalah kabar baik. Jadi suatu usaha untuk membawa kabar baik tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus itu pergi ke surga, tidak membiarkan kita sendirian. Karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatan, di mana yang harusnya kita mati, Tuhan memberikan satu pengorbanan, dia harus mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada semua kita. Tidak terkecuali, semua kita. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya yang sekolah teologi, tidak. Semua sampai ke ibu-ibu rumah tangga, sampai ke anak-anak sekolah, sampai semuanya itu diberikan kuasa melalui Roh Kudusnya. Khususnya yang belum mengenal Yesus Kristus, dengan tujuan agar mereka diselamatkan dan menjadi murid Yesus Kristus seperti kita sekarang sedang belajar tentang firman Tuhan.
Yang kedua, penginjilan adalah proklamasi. Jadi proklamasi dari Injil Yesus yang berkuasa yang dapat dimengerti dengan tujuan agar manusia bertobat dan menerima Yesus. Selanjutnya, Alkitab adalah dasar penginjilan. Untuk memberikan Alkitab memberi kita tanggung jawab untuk menginjili dunia. Memberi kita Injil untuk diberitakan. Kalau kita tidak punya dasar penginjilan, apa yang mau kita ceritakan? Dari mana? Kita nggak mungkin mengarang. Kita nggak mungkin membawa buku-buku karangan orang. Tetapi kenapa Alkitab adalah dasar penginjilan? Karena semua yang ada di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari adalah dasar kehidupan kita. Dasar kesaksian itu ada semuanya di sana. Perjalanan bagaimana manusia berdosa sampai akhirnya diselamatkan, akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, itulah yang menjadi dasar untuk penginjilan. Memberitahukan kita bagaimana memberitahukannya, menjanjikan Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Semua di dalam dunia ini punya dasar, punya satu pokok yang bisa dikerjakan. Jadi punya satu aturan-aturan yang harus diikuti. Seperti halnya Alkitab. Ya. Alkitab adalah dasar daripada apa yang harus kita sampaikan dalam penginjilan kita. Bagaimana tanpa Alkitab? Penginjilan tidak mungkin ada kalau tanpa Alkitab. Karena tanpa Alkitab, orang Kristen tidak memiliki Injil untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Yang kedua, tidak ada perintah untuk memberitakannya kepada mereka. Tidak ada gagasan untuk memulai tugas, tidak ada harapan keberhasilan apapun. Karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab itu semuanya ada. Semuanya ada. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca berkali-kali Alkitab itu, bahkan satu ayat itu bisa berbeda-beda di dalam penerapan di dalam hidup kita. Makanya kenapa kalau kita membaca RMA di Komsel yang saya pimpin, di YPRO dan di YC3, saya selalu katakan bahwa kalau kita membaca Alkitab, bukan hanya membaca Alkitab. Kita harus menelaah, kita harus membaca dengan seksama, dan kita harus bisa menerima sesuatu hal yang bisa kita bawa dalam hidup kita, yang bisa menempel di dalam kehidupan kita. Kita yakin percaya bahwa segala yang kita baca di dalam Alkitab itu membawa satu arahan bagaimana kita hidup, di mana Tuhan itu memberikan satu arahan yang luar biasa melalui Alkitab. Makanya kenapa ketika kita menginjili, kita harus bisa menghidupi apa yang kita baca. Apa yang mau kita ceritakan ketika kita jadi seorang penginjil? Bagaimana caranya kita bisa memenangkan keluarga kita? Karena bagaimana kita bisa memenangkan banyak orang kalau keluarga kita sendiri pun belum dimenangkan. Dan inilah hari ini kita akan membahas begitu banyak hal tentang penginjilan secara pribadi. Tujuan penginjilan menurut Ari de Cooper dalam bukunya Misiologi, Ilmu Pekabaran Injil adalah conversio gentilium, yaitu pertobatan orang-orang kafir bangsa-bangsa lain. Kemudian dari pertobatan itu ada penanaman gereja yang akhirnya mereka tuh berkumpul. Orang-orang yang diselamatkan itu berkumpul, diberikan satu pengarahan, dimuridkan. Seperti kita, orang yang sudah dibaptis mengikuti Komsel, di Komsel kita diarahkan oleh mentor-mentor, oleh leader-leader, diajar tentang firman Tuhan. Ketika mengalami satu kesesakan, diberikan kekuatan. Akhirnya ada penanaman gereja, di mana ada satu gereja-gereja yang dibangun, di mana di sana ada berkumpul orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah Gloria et Manifestation Gratia Divine, kemuliaan dan pernyataan kasih karunia ilahi. Bagaimana tidak? Ketika penanaman gereja ada perkumpul orang-orang untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyatakan kasih karunia. Banyak orang-orang bersaksi. Ketika Komsel, banyak orang bersaksi. Wah, minggu ini saya dapatkan satu mujizat. Minggu ini saya dapatkan sesuatu dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam apapun juga. Kita bisa bersaksi. Dan banyak orang akan melihat kitab yang terbuka melalui kehidupan kita. Ya, tujuan utamanya apa? Supaya setiap orang yang belum percaya dan belum mengenal Kristus dapat dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Ada terjadi pertobatan dari yang
Tidak baik menjadi baik. Dari yang tadinya pemarah, yang tadinya mungkin pembenci, yang tadinya mungkin hidup tidak jujur. Akhirnya ada pertobatan. Akhirnya mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dibaptis. Akhirnya mengikuti gereja lokal. Akhirnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan yang kedua kali. Dengan kita melakukan sesuatu hal yang benar setiap hari. Manusia penuh dengan dosa. Kita perlu ada satu perjuangan untuk mencapai sesuatu hal di mana hidup kita menjadi penuh dengan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Penginjilan mencapai tujuan lengkap apabila nama Tuhan menerima kemuliaan yang selayaknya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak orang menyeru-nyerukan nama Yesus yang baik. Tuhan terima kasih buat keselamatan kami. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Yang seharusnya kita mati, yang harusnya kita dihukum di api neraka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita, orang-orang sudah diselamatkan yang hari ini hadir. Itu adalah mempunyai tugas. Kita mempunyai hati nurani, melihat saudara kiri kanan, melihat teman-teman kita di kantor, melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Hari ini saya berharap bahwa ada satu paradigma yang baru yang Bapak Ibu Saudari bisa dapatkan dalam kehidupanmu. Kau tidak menjadi hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah diselamatkan dan kita harus berpikir caranya bagaimana menyampaikan sesuatu firman Allah tanpa kita harus berkhotbah, tanpa kita harus hafal ayat. Tetapi kita membaca firman Tuhan setiap hari dan itu akan membuat kita bisa mempunyai satu tekad yang kuat. Nah, kita masuk kepada satu topik yang kita akan bahas hari ini tentang penginjilan pribadi. Penginjilan pribadi adalah adalah orang percaya sebagai pribadi yang mendapatkan mandat. Mandat dari Allah bisa mengemas berita Injil dengan berbagai metode yang ada untuk selanjutnya disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Secara pribadi tentunya. Secara pribadi. Jadi metode penginjilan yang dilakukan secara pribadi kepada orang-orang yang telah ditentukan. Kenapa saya menulis di sini tentang yang telah ditentukan? Otomatis kalau pribadi pasti kita kenal. Betul? Kalau kita pribadi pasti kita bertemu dulu. Ya. Jadi kita bertemu dulu, nggak mungkin kan tiba-tiba ada orang yang kita langsung tidak ditentukan. Jadi oh ini harus, tapi pasti kita bertemu dulu, kita ngobrol dulu, kenalan dulu, namanya siapa. Walaupun mungkin seperti contohnya, saya ketemu orang di angkot, dulu saya masih pakai angkot kuliah, saya ketemu orang di angkot, saya hanya cuma bercerita, mau kemana? Oh ke gereja ibu orang Kristen ya gitu. Jadi di situ akhirnya kita tukeran nomor telepon. Nah itu kan artinya sudah ditentukan. Kita doain orang ini, tentunya doakan orang ini. Akhirnya suatu saat dia sedang kesulitan. Dia akan bertanya, Bu, tolong bantu doa. Walaupun dia bukan orang Kristen. Itu bisa terjadi. Makanya kenapa metode penginjilan pribadi ini adalah orang yang telah ditentukan. Kemudian, metodenya juga disebut penginjilan adalah cara membina hubungan antara pribadi, di mana seseorang yang percaya kepada Kristus memperkenalkan Kristus kepada orang lain dan mengajaknya untuk percaya serta membinanya menjadi saksi Kristus. Setelah kita mengenalkan Yesus kepada seseorang, kita harus terus membinanya supaya dia bisa jadi kesaksi, supaya estafet tentang penginjilan itu kita bisa berikan kepada orang ini dan dia bisa menceritakan kembali. Dan nanti orang ini juga sama, mendapatkan kesaksian hidup, dia percaya kepada Tuhan, dia dibaptis, dia bisa bergereja lokal, dia bisa bercerita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, terus sampai anak cucunya dia bisa menjadi seorang penginjil. Karena itulah tugas tanggung jawab kita. Kita terus pada generasi-generasi muda di bawah kita, melalui anak-anak kita, melalui keluarga kita bisa menyampaikan, menjadi saksi Kristus. Kemudian, di dalam penginjilan pribadi, setiap orang harus menjadi subjek dalam pelaksanaan pekabaran Injil. Sebab sebagai anak Allah, ia telah menjadi manusia baru, ciptaan baru, walaupun ia dulunya manusia berdosa. Saya, Bapak Ibu Saudara, dan semua orang itu adalah manusia berdosa. Ya, manusia berdosa. Selama kita punya daging, pasti kita ada marahnya, ada kecewanya, ya, ada keselnya. Kenapa kita bisa menyampaikan penginjilan walaupun kita orang berdosa? Karena kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita percaya, mulut kita mengaku sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita mengaku. Kita sudah menyatakan
bahwa kita adalah ciptaan baru. Ketika engkau dibaptis, keluar dari air, kau sudah jadi ciptaan baru. Engkau sudah menjadi seorang yang diakui Tuhan, bahwa engkau mengasihi Dia. Engkau sudah menyatakan bahwa engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah percaya dan memberikan satu komitmen untuk melakukan, mengerjakan keselamatan yang kita dapatkan. Sebagai subjek, kita melaksanakan amanat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Yuk kita buka. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah satu firman Tuhan yang menjadi dasar kenapa penginjilan pribadi ini penting. Ya, ketika kita melihat seseorang yang kita injili salah, dia melakukan sesuatu hal, kita harus berani menyatakan kesalahan, berani menegur dengan kasih dan sukacita, dengan kesabaran penuh, dengan pengajaran yang penuh. Jadi ada dasarnya, tanpa kita harus menyakiti hatinya, kita bisa menegur, memberikan nasihat kepada orang yang kita layani. Oke. Kemudian dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri secara konstan berbagi dengan orang-orang yang mengikutinya. Ia memberikan mereka makna hidup bagi kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus berjanji pada murid dan pengikutnya bahwa ia akan menjadikan mereka penjala manusia dan mengutus mereka untuk menyebarkan berita sukacita. Nah, ini harus dibuka. Kita harus buka, ya. Kita buka Markus, ya, Markus 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa yang dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, nah, kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu dan di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergi mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi kita bisa bertemu dengan orang. Kita bertemu dengan orang dan orang itu tidak mau mendengarkan. Kita doakan sampai sesuatu terjadi. Kalau orang itu menolak, Tuhan sudah katakan, keluarlah dari situ. Bahkan kibarkanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ya. Dan kita percaya di dalam Lukas 10, kita juga buka Lukas 10 supaya Bapak Ibu Saudara tahu betapa pentingnya. Lukas 10, Bapak Ibu Saudara bisa buka dulu Lukas 10 ayat ke-1 sampai ke-24. Yesus mengutus 70 murid. Ini sama. Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Kemudian kita akan melihat. Nah, penginjilan pribadi dalam Alkitab. Nah, Paulus mempercayakan tanggung jawab semua orang percaya pada para rasul dengan menyatakan bahwa rekonsiliasi pelayanan telah diberikan kepada mereka. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 20. Yuk kita buka lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada para penginjil bagi setiap kita, ya. Bukan karena mereka mampu melakukan, tetapi untuk menyatukan setiap orang percaya dalam satu tubuh Kristus. Melakukan pelayanan.
Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11, ya kita juga mau buka Efesus karena kita hari ini akan banyak buka Alkitab di Efesus 4 ya, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa. Tuhan bukan hanya memberikan amanat agung kepada setiap kita, bukan hanya memerintahkan kita untuk melakukan penginjilan bagi orang yang tidak percaya, tapi Tuhan itu memberikan satu bekal, satu kekuatan, satu ilmu, bagaimana caranya kita bisa menjangkau mereka. Karena menjangkau hati itu bukan kita tidak bisa menjangkau, kita melihat hati mereka, tidak. Kita melakukan sesuatu hal yang secara kasat mata kita bisa lakukan. Kita bisa merangkul mereka, kita bisa bercerita kepada mereka ketika mereka kesusahan. Justru ketika mereka sedang ada kedukaan, kesusahan, mereka bisa dirangkul, mereka bisa diceritakan bagaimana sebenarnya keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Nah, keunggulan penginjilan pribadi itu apa aja sebenarnya? Yang pertama adalah tidak mudah menjadi batu sandungan. Kenapa tidak mudah menjadi batu sandungan? Karena kita mengenal. Kita tahu caranya. Karena kita kan kenal dulu. Oh, karakter dia orangnya harus detail. Karakter dia orangnya harus nggak bisa detail. Dia mah orangnya nggak bisa seriusan. Ya, kita bisa bercerita tentang pengalaman kita dengan cara yang tentunya bisa dengan berbagai macam cara. Tapi tidak mudah menjadi batu sandungan karena kita saling mengenal satu dengan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ditentukan. Karena kenapa? Kita penginjilan pribadi pasti nggak mungkin dong kita ngobrol tiba-tiba sama orang kita tidak kenal terus kita langsung wah kamu ya begini kamu begitu, enggak. Kita mau menegur orang kalau kita itu bisa tahu karakter orang tersebut, memungkinkan orang untuk lebih mudah menjelaskan Yesus di dalam dialog yang saling menghormati. Memungkinkan kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus dengan cara yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia, orang yang kita layani. Kemudian memungkinkan orang mengambil keputusan secara bebas dan sadar, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Kita terus melayani mereka, yang akhirnya saya pun saya tidak menginjili langsung secara kasmata untuk suami saya, 19 tahun loh Bapak Ibu Saudara. Mengambil keputusan untuk secara sadar, percaya kepada Tuhan bukan karena saya, tetapi karena dia bertemu dengan kasih Kristus melalui kehidupan saya. Tentunya, kehidupan kita akan menjadi kaca bagi orang-orang yang kita layani. Ketika engkau sedang melayani istrimu yang, kayaknya sulit untuk kenal Tuhan karena sudah kecewa dengan Tuhan, pasti dia melihat kita. Karakter kita akan dinilai terus tiap hari. Kok anak Tuhan begitu? Kok anak Tuhan begini? Itu akan menjadi satu kaca. Makanya kenapa kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup benar di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita kerja di kantor misalnya, kita bisa melihat, wah atasan saya orang Kristen. Kok sabar banget ya? Kalau marah juga marah dengan sukacita. Bapak Ibu tahu marah dengan sukacita? Tanpa harus berkata kasar, tanpa harus sentak-sentak orang. Tapi kita bisa menegur dengan kasih dan sukacita. Kita mengkasih gambaran kepada dia tanpa kekerasan. Kekerasan verbal, kekerasan secara fisik, tidak. Orang akan melihat. Karena Bapak Ibu Saudara tahu, ketika kita diciptakan Tuhan adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambaran itu hilang, gambaran itu tidak jelas. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia membuat gambaran Yesus, gambaran Allah ketika menciptakan kita, itu menjadi nyata. Jadi apa yang kita bisa ceritakan? Orang bisa percaya sama Tuhan tanpa kita harus membacakan ayat firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat kehidupan kita yang begitu luar biasa, hidup kita yang memancarkan kasih, hanya dengan kita memberikan perhatian, dia bertanya, kok ibu bisa sabar menghadapi orang yang begitu keras? Kenapa ibu kok mengampuni orang yang sudah menyakiti hati ibu? Akhirnya ditanya, kenapa? Saya tidak bercerita bahwa, oh saya itu begini, enggak. Karena Tuhan Yesus yang memberikan saya kekuatan melalui Roh Kudusnya. Akhirnya ditanya, Roh Kudus itu apa, Bu? Tuhan Yesus itu siapa? Oh, Nabi Isa. Saya belum pernah mendengar Nabi Isa itu seperti apa. Akhirnya dia mau mengenal. Akhirnya bertemulah dengan kasih Kristus. Tugas kita adalah menyampaikan. Dan Tuhan
melalui Roh Kudusnya yang akan bekerja di dalam hatinya, membuat dia bertobat, membuat dia bisa percaya kepada Tuhan dan menemukan kasih Kristus. Banyak orang yang tiba-tiba bermimpi, banyak orang yang tiba-tiba sedang melaksanakan ibadah mereka, kok bertemu dengan cahaya, bertemu dengan apa, dan bertemu dengan apa, bermimpi dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Dan yang keempat adalah memungkinkan banyak atau semua orang Kristen ikut serta. Jadi penginjilan pribadi itu memungkinkan kita bisa secara langsung datang kepada orang yang kita layani, kita akan terus doakan, itu akan semakin banyak sebenarnya. Semakin banyak kita mengenal, orang bisa mengenal karakter kita, orang akan banyak datang kepada kita. Bahkan orang datang ketika tahu bahwa ada satu persahabatan, ada satu kasih sukacita yang ada di dalam hidup kita. Untuk itu kita mau belajar. Ke-78 orang yang hadir pada saat ini, ayo mulai kita belajar untuk menjadi Kristus. Menjadikan Kristus dalam hidup kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Menyampaikan kasih sukacita. Ubah setiap cara kita berbicara. Ubah secara cara kita bersikap. Menjadi kasih dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, anak buahmu di kantor, saya yakin percaya, dia akan bisa kenal Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan berbicara apa? Di dalam marketplace, itu akan Tuhan pakai orang-orang di dalam marketplace untuk bisa menjangkau jiwa Bapak Ibu Saudara. Beberapa seminggu kemarin lah, saya tiba-tiba bangun dan berdoa dan menyatakan bahwa marketplace adalah salah satu tempat di mana kita bisa menjangkau jiwa. Karena di dalam marketplace akan banyak sekali orang-orang yang di pressure, orang-orang yang karena pekerjaan itu jadi stres, orang-orang banyak pekerjaan yang ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu akan membuat mereka itu mencari kedamaian. Itulah fungsinya kita. Kita tidak harus menyampaikan firman Tuhan langsung di dalam Alkitab itu harus ini loh. Kalau enggak kamu akan masuk ke neraka. No. Dalam hidup kita sebagai atasan kita bisa menunjukkan cara kita ketika membimbing mereka, mementori mereka, mengontrol mereka bekerja, menegur mereka, menasihati mereka dengan kasih dan sukacita akan berbeda. Orang Kristen dan orang yang bukan Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya itu akan berbeda. Karena ada kasih Kristus yang keluar dari hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu. Hati kita. Bagaimana kita harus menghidupi firman Tuhan tentang kasih dan sukacita kalau kita sendiri tidak belajar untuk bisa mempunyai hati. Tadi Rasul Paulus katakan dengan kesabaran menasihati. Dengan pengajaran loh. Dengan kesabaran. Sabar artinya melibatkan hati. Melibatkan pikiran kita yang tenang. Ya, kemudian karena kita akan bahas gali, nah bagaimana strategi penginjilan pribadi? Mutlak dan penting menciptakan dan menumbuhkan image atau citra yang baik tentang kehidupan Kristiani. Nah, seperti tadi saya sudah singgung. Kehidupan Kristiani kita, kehidupan kita itu adalah mutlak untuk menciptakan, menumbuhkan image di dalam pemikiran orang-orang yang kita layani. Orang akan melihat kita, sosok di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena ketika orang Kristen melakukan sesuatu hal yang buruk, tidak dikatakan atau tidak ditanyakan atau tidak disebutkan dia anak siapa. Tetapi pasti yang pertama kali adalah kok orang Kristen dia pelayanan Tuhan loh. Kok bisa ya dia melakukan sesuatu di kantor? Kok bisa ya dia pukul istrinya? Kok bisa ya dia tidak hormati suaminya? Kok bisa ya dia menyiksa anaknya? Itu akan pasti orang Kristen disebutnya Bapak Ibu. Makanya kenapa menumbuhkan citra yang baik tentang kehidupan Kristen adalah perjuangan bagi setiap kita. Kita harus berjuang untuk kita bisa meraih satu kesempatan, menyatakan, melakukan, mengerjakan penginjilan kepada setiap orang yang kita layani. Kepada pembantu kita di rumah dah, nggak usah jauh-jauh. Kepada pembantu di rumah, bagaimana dia bisa percaya Tuhan? Saya dapat satu kesaksian. Waktu itu ada salah satu pendeta besar di Bali. Dia punya pembantu. Dia hanya menyetel lagu dangdut, pujian Kristen yang dangdut dari Lista Woda kalau nggak salah. Jadi di setel lagu dangdut, itu lagunya irama dangdut, Bapak Ibu Saudara, irama dangdut. Dan itu kan irama Timur Tengah. Jadi sesuai dengan agama pembantu ini gitu. Jadi pembantu rumah tangga ini. Jadi asisten rumah tangga ini. Kalau saya bilang asisten rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Jadi dia mendengar setiap hari. Akhirnya dia ngomong, Pak, kok ada lagu ini ya gitu lah. Oh di Kristen ada. Akhirnya dia mendengarkan, dia nyanyi. Akhirnya luar biasa. Dia dibaptis, dia kenal sama Tuhan. Hanya gara-gara tiap hari disetelin lagu itu. Jadi tanpa bercerita tentang
dia seorang hamba Tuhan, dia berkhotbah untuk pembantu ini, untuk asisten rumah tangga ini? No. Mendengarkan pujian, mendengarkan tiap hari ketika dia melayani, menganggap keluarga di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Akhirnya asisten rumah tangga ini diselamatkan, percaya sama Tuhan, dibaptis oleh pendeta ini. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya menjadikan kehidupan Kristiani kita itu indah dan menarik. Orang bisa melihat, oh ada kasih Kristus. Ternyata orang Kristen itu baik ya. Oh, kenapa ya? Kok, oh pantesan. Itu kalau ngomongnya ramah banget. Ternyata orang Kristen. Oh, ternyata di dalam kekristenan itu ada satu kasih. Akhirnya dia mereka cari, dan mereka bertanya kepada kita. Tanpa kita harus datang kepada mereka, kadang-kala orang itu datang kepada kita. Ya, secara pribadi maupun secara kelompok dalam persekutuan. Sehingga menjadi satu pemberitaan Injil yang hidup. Itu dengan menjalin persahabatan. Akhirnya kita bisa kenal, kita bisa bercerita, ya kita bisa melihat kesempatan kita untuk bercerita. Yang tadinya cuma mengenal ya, misalnya belanja ya, kita ketemu ibu-ibu di komplek nih, belanja gitu kan. Oh ibu mau beli apa sekarang, masak ini, masak itu gitu kan. Tiba-tiba dia cerita, wah boleh nggak saya ketemu nih, saya mau ngomong. Oh boleh Bu, ceritalah tentang kehidupan suaminya begini. Nah kita masuk ke situ, akhirnya kita jalin persahabatan, mulai kita ngobrol, kita mulai cari waktu untuk bisa ketika anak-anak sudah sekolah, ibu-ibu rumah tangga nih bisa ngobrol tanpa menggosipkan orang, tetapi ngobrol tentang firman tanpa harus bercerita, oh buka Alkitab gitu, bawa Alkitab gitu, ngobrol enggak. Kita kasih kekuatan buat dia, ibu sabar ya. Nanti lama-lama saya juga pernah loh Bu ngalamin ini. Terus kenapa kamu kok bisa kuat sampai saat ini? Akhirnya bercerita, aku punya Kristus, punya Yesus Kristus yang menguatkan aku. Tuhan Yesus itu Nabi Isa ya misalnya. Atau mungkin dia bukan orang Islam, mungkin dia orang yang belum kenal Tuhan, yang mungkin dia belum bergereja, mungkin dia belum beragama, mungkin dia orang ateis mungkin. Dia kan menemukan kasih itu lewat kita. Ayo, mulai saat ini bangkit. Berbagai macam cara melalui penginjilan pribadi bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencermati dengan seksama peta wilayah di mana Injil akan disampaikan. Oh, harus hati-hati loh. Hal ini penting dalam rangka memperhitungkan dampak terhadap mereka yang menjadi Kristen. Karena yang sejauh ini yang saya tahu, saya banyak melayani orang-orang di luar Kristen. Risikonya adalah dibenci sama keluarganya, diintimidasi, sampai mau dibunuh, sampai mau dibuang, sampai mau dicoret dari warisannya, dicoret dari keluarganya, ditindas, bahkan ada yang sampai giginya harus habis karena dipukulin, ya, dianiaya, sampai akhirnya disembunyikan di gereja, akhirnya dikejar, akhirnya di apapun itu. Tuhan sudah mengingatkan. Jadi kita mesti tetap ketika kita menginjil orang, kita harus tetap berhikmat. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Ya, kamu diutus bagaikan domba di antara serigala. Namun kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita mesti cerdik. Peringatan ini menunjukkan bahwa pekabaran Injil itu dilakukan harus memperhitungkan segala sesuatu dan jangan bertindak konyol. Kalau memang sudah kita tiba-tiba datang misalnya ya ke satu tempat nih di mana semuanya itu yang belajar tentang agama, ya agama tertentu gitu. Ya kita datang menginjili ke sana. Ya sama aja ya kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Kita tidak berhikmat. Tapi melalui penginjilan pribadi kita mau datang. Kita mau membantu. Ketika dia udah kenal nih, kita menginjili orang udah kenal. Ketika dia dibenci, dia diintimidasi, jangan kita tinggalkan dia. Bukan berarti ketika dia dibaptis kita biarkan dia. No. Tadi kita katakan bahwa kita akan mengajar dia sampai dia bisa menjadi saksi Kristus. Ketika diintimidasi, kita kasih kekuatan. Ketika dia dibenci, kita kasih kekuatan. Ketika kita akan ditindas, bahkan mungkin dianiaya, kita kasih kekuatan buat orang yang mengenal Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka. Yang ketiga adalah pemberitaan Injil adalah suatu kegiatan yang sadar dan sengaja dilaksanakan agar orang lain dapat memahami, dapat menerima apa yang kita sampaikan melalui apa yang kita beritakan. Tujuan utamanya bukan mengkristenkan, ya. Jadi harus diingat, dalam pekabaran Injil bukan tujuan utama mengkristenkan orang.
Ya, sekali lagi saya menyatakan, pekabaran Injil bukan tujuan utamanya mengkristenkan orang, tetapi mengkristuskan orang. Artinya mempertemukan orang dengan kasih Kristus, dengan Kristus sebagai juru selamat secara pribadinya. Ketemu ketika dia sedang kesulitan, dia menemukan satu kasih yang membuat dia damai. Dia mengaku dengan mulutnya. Di Roma 9 ayat 10 sampai 9 dan 10 katakan, dengan mulutnya. Kita kan buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, sampai orang itu menemukan satu titik di mana dia percaya kepada Tuhan dengan mulutnya, tanpa satu tekanan, dengan sadar dia menyerahkan diri dia untuk dibaptis. Dia menyerahkan dia untuk bisa percaya. Nah, sekarang kita mau masuk. Apakah Injil itu sebenarnya? Karena Injil ini adalah dasarnya kita melakukan penginjilan. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, ya, Evangelion, yang artinya kabar baik. Jadi asal usul istilah ini dipakai untuk menunjukkan kepada waktu zaman dulu itu ada berita seorang pembawa pesan yang diutus pulang dari medan perang ketika mendapatkan kemenangan menyampaikan kabar kemenangan. Seperti halnya Injil adalah kabar kemenangan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Tuhan, ya Allah telah membangkitkan Tuhan dari kematian, bahkan naik ke sorga, memberikan Roh Kudusnya, ya, memberikan satu kemenangan bagi orang yang harusnya mati dan binasa menjadi tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di dalam dunia kekristenan, ya, istilah Injil menunjukkan kepada kabar baik bahwa Allah telah turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus, mati bagi dosa-dosa manusia, kemudian bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Ya, di 1 Korintus 15. Yuk kita buka lagi supaya Bapak Ibu Saudara bisa tahu secara mendalam tentang firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, benar-benar kabar baik bagi semua orang sehingga kita perlu menyampaikannya kepada mereka. Kita sudah dibaptis, kita sudah percaya. Masa kan kita mau diam aja? Dia menyampaikan Injil Kristus, kabar sukacita tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Nah, kita mau belajar sifat dasar Injil itu apa sebenarnya? Ya. Sifat dasar Injil, yang pertama, Injil bersifat menebus. Keselamatan di dalam Kristus Yesus telah mempersatukan manusia dengan Allah. Yang tadinya terputus karena dosa, akhirnya Tuhan menjembatani, kita bisa bertemu dengan Allah dengan kasih-Nya, jauh melampaui semua pengajaran tentang penebusan di agama-agama yang lain. Tidak ada yang mengajarkan tentang penebusan, di mana keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Ya, yang kedua, bersifat menebus itu adalah yang pertama, kematian Yesus Kristus merupakan korban yang bersifat menggantikan. Betul dong. Tuhan Yesus mati itu menggantikan kita yang harusnya mati. Benar? Yang kita harusnya mati menggantikan. Ya, menggantikan kita yang harusnya mati. Tuhan Yesus yang mati buat kita. Di dalam 2 Korintus, kita mau baca. Ini penting Bapak Ibu. 2 Korintus, ya kita baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Kemudian 1 Petrus, ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa buka. Kita belajar loh sekarang. Ya, yang ke-18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Tuhan Yesus sudah bersifat menggantikan, kematiannya menggantikan kita. Ya.
Di dalam 1 Petrus 2 juga dikatakan, yang ayat yang ke-24 katakan bahwa ia tidak berbuat dosa dan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karena dia bukan orang berdosa, tetapi dia harus mati mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Jadi sifat Injil itu adalah menebus. Ya, kematian Yesus Kristus merupakan korban yang bersifat meredakan murka Allah. Meredakan murka Allah. Kita lihat 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, dahsyat ya. Pengorbanan Tuhan melalui penebusan kepada kita adalah sesuatu hal yang luar biasa, meredakan murka Allah. Jadi Injil itu bersifat menebus. Ya, kemudian kematian Yesus merupakan korban yang bersifat menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia oleh karena dosa-dosanya. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-5. Ayo kita buka, kita mau gali firman Tuhan. Kan ini adalah Bible study Bapak Saudara. Ingat, ya, 1 ya ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya. Kemudian Wahyu 5. Ya, kita lihat Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materi-materinya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, di dalam 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus. Ayo kita belajar firman Tuhan lebih mendalam lagi ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya, 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku. Itu kan ada satu lagunya, bukan pula dengan perak dan emas. Ya, Tuhan Yesus menebus kita, bersifat menanggung hukuman dosa setiap kita. Kemudian kematian Yesus Kristus merupakan korban yang bersifat memperdamaikan. Jadi mendamaikan Bapak Ibu Saudara, mendamaikan. Kita lihat ya di Ibrani 2 ayat yang ke-17. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Kita lihat Ibrani 2 ayat yang ke-17. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus mengorbankan bersifat mendamaikan kita yang harusnya kita mati, yang harusnya kita binasa. Ya, 2 Korintus, buka lagi. Ayo, kita buka lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai 19. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Dahsyat. Luar biasa dahsyat. Kemudian, ya, selanjutnya, sifat dasar Injil bersifat esa. Kristus yang adalah satu-satunya kebenaran sejati itu. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita buka. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bersifat esa. Tidak ada jalan manapun yang bisa menyelamatkan setiap kita. Makanya dari itu mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan kepada setiap orang yang belum kenal Tuhan, nyatakan kepada keluarga yang belum kenal Tuhan, minta sama Tuhan hikmat. Bagaimana caranya kita bisa menjangkau kehidupan mereka. Kita lihat di Kisah Rasul ayat yang pasal yang keempat ayat yang ke-12 katakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Dan Allah itu esa. Di 1 Timotius, kita lihat 1 Timotius 2. Ya, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 katakan, karena Allah itu esa
Dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Kemudian Injil bersifat sempurna, Bapak Ibu Saudara. Injil tidak perlu ditambahi sesuatu agar menjadi sempurna, karena dirinya sendiri sudah sempurna. Jadi kita nggak usah tambah-tambah apapun juga. Pakai firman Tuhan sebagai dasar kita untuk menginjili. Ya, kemudian Injil bersifat mutlak. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, Ia sendiri berada di dalam kemutlakan itu. Ya, seluruh rencananya bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan dalam sejarah. Bukan hasil falsafah manusia. Bukan juga merupakan hasil kebudayaan. Melainkan kehendak Allah yang telah ditetapkan dalam kekekalan. Injil bersifat mutlak, tidak dapat ditambahi dan dikurangi. Kita harus berpegang teguh. Ya, bagaimana nih? Bagaimana menjadi penginjil, Bu Vivi? Pribadi penginjil, pemberitaan Injil merupakan tugas semua orang yang percaya kepada Kristus. Kepada Kristus bukan hanya tugas pemberitaan Injil, merupakan tugas orang-orang tertentu. Ya. Jadi bukan hanya tugas pendeta, majelis penginjil, majelis, komisi pengabaran Injil, bukan. Tugas semua orang Kristen. Ya. Semua kita termasuk yang tadi saya sudah sebutkan, termasuk ibu rumah tangga, termasuk anak-anak, termasuk semua orang adalah seorang penginjil. Bagaimana kita menjadi seorang pribadi penginjil? Menjadi seorang pribadi yang bisa menginjil. Yang pertama, semua orang percaya adalah garam dan terang dunia. Ya, di Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Nanti Bapak Ibu Saudara di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan nanti di PDF-nya, Bapak Ibu Saudara bisa baca, bisa gali, kita baca dan baca lagi. Kita adalah saksi Kristus, ya. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan supaya memberitakan karya Allah yang besar melalui Kristus. Pribadi penginjil itu, ya, karena perintah langsung kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Syarat-syaratnya apa aja mempunyai kepribadian penginjil? Yang pertama adalah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bagaimana kita bisa jadi seorang penginjil kalau kita tidak mengenal siapa namanya Yesus? Kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Apa yang mau kita ceritakan kalau kita sendiri belum mengenalnya? Makanya kenapa kita membaca RMA, kita akan membaca Alkitab setiap hari. Kita menghidupi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan bukan hanya dalam firman-Nya. Kita mengenal Tuhan dari apa yang kita alami. Apa yang kita alami setiap hari. Kita mempunyai satu masalah. Misalnya kita mempunyai satu masalah dalam hidup kita, baik sakit penyakit, baik pun apapun juga. Kita mengenal Dia, mengenal kasih kebaikannya, mengenal mujizatnya. Orang tidak bisa merasakan mujizat kesembuhan kalau dia tidak pernah sakit. Orang tidak pernah mendapatkan kemenangan secara ekonomi kalau dia tidak pernah bangkrut. Dia tidak pernah gagal. Orang yang mempunyai satu sukacita karena dia menang, karena dia mendapatkan kemenangan dalam hidup, kalau dia tidak pernah gagal. Jadi kenalah Tuhan melalui hidupmu, melalui kehidupanmu secara nyata dan melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti contoh kehidupan para rasul. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Satu ayat kita akan lihat. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Allah. Kalau kita bersama-sama dengan Allah artinya kita bersamaan dengan Allah. Kita mengenal dong. Kalau kita sering bersama-sama dengan Allah, kita mengenal sifat daripada Tuhan Yesus. Dan kita akan terimpartasi. Ketika Tuhan Yesus mampu mengampuni kita mampu mengampuni orang lain. Ketika Tuhan Yesus tidak marah ketika dia disiksa. Dia tidak marah ketika dia dianiaya. Dia dicambuk sampai kulitnya ke bawah, sampai dagingnya itu coplok-coplok. Ya, kalau orang Sunda ngomong coplok-coplok, sampai dagingnya itu ke bawah karena cambukannya itu. Tuhan nggak marah. Tuhan diam. Bahkan ketika dia di kayu salib katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Sebagai seorang kepribadian penginjil, kita harus bisa mengenal Dia. Bahkan kita harus bisa mempunyai karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Supaya kita bisa bercerita. Bagaimana orang bisa mengenal, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita, kalau kita tidak menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan. Kita masih pemarah,
kita masih suka ngomongin orang, kita masih benci sama orang, kita masih pengen balas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana Tuhan kita bisa mengenalkan kasih Kristus kepada mereka? Mereka juga ketika ngelihat kita juga, apakah mungkin percaya kepada, oh dia aja orang Kristen kok hidupnya masih begitu. Maka dari itu, kenali dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bisa melihat. Yang kedua, syarat yang kedua adalah sudah sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakin akan keselamatan. Sudah percaya kepada Yesus. Ya, ikut Tuhan dulu, baru menjala manusia. Di Matius 4 ayat ke-19. Menjadi saksi adalah orang yang tahu mengalami diri sendiri. Mengalami sendiri. Kalau menjadi saksi itu mengalami sendiri. Saya mengalami kesembuhan. Saya menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan itu penyembuh. Saya mengalami satu kebangkrutan karena kartu kredit. Ya, saya mendapat bangkit dari keterpurukan ekonomi saya. Udah 20 tahun yang lalu misalnya. Itu adalah sesuatu hal yang saya bisa bangkit dari ekonomi saya. Kita bisa bangkit dari kegagalan saya. Artinya kita jadi saksi. Dan yakin akan keselamatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan satu penginjilan kepada orang kalau kita tidak yakin? Ketika orang itu katakan, kamu yakin nggak kalau kamu mati masuk ke surga? Orang itu bertanya sama kita nih, seorang penginjil. Kita sahabatan sama orang yang belum kenal Tuhan. Kamu tahu nggak kalau kamu mati itu kamu kemana? Kalau kita yakin, saya juga nggak tahu ya. Jadi takut kalau saya mati gimana ya? Nah itu belum jadi seorang penginjil. Kita harus punya syarat-syarat kepribadian begitu. Kita harus yakin dulu. Betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sudah yakin kalau kita suatu saat nanti dipanggil Tuhan, kembali kepadanya, kita sudah diselamatkan. Yakin adalah Tuhan adalah satu-satunya, bukan salah satu. Tapi satu-satunya yang menyelamatkan kita. Jalan ke sorga, kebenaran yang kita dapatkan. Ya, jalan kebenaran dan hidup adalah satu-satunya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah memiliki tujuan hidup yang seperti kehendak Allah. Ya, di Roma 11 ayat yang ke-36 katakan, kita lihat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi memiliki tujuan hidup yang seperti kehendak Allah, karena semuanya itu dari Dia. Makanya kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan ketika kita menginjili orang. Kita harus minta kepada Tuhan hikmat, akal budi dari sorga, cara berbicara kita, cara kehidupan kita. Kita berjuang untuk menjaga keselamatan kita supaya orang bisa melihat kita, orang yang sudah diselamatkan, mempunyai kehidupan yang dahsyat. Kemudian mengasihi Allah dan firman-Nya. Ya, memberikan satu kasih kepada Allah, mencintai Allah, artinya kita menjalankan apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Di Yohanes 13, yuk kita lihat dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Yohanes 13 ayat yang ke-14 sampai 17. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita mengasihi Tuhan dan kita menghormati firman-Nya. Kalau kata Tuhan tidak boleh marah, mengampuni, kita harus berjuang untuk bisa mengampuni. Susah, Bu. Ya, kita akan melakukan itu karena kita mencintai Tuhan. Siap melayani Tuhan dalam segala kondisi. Apapun kondisi kita, Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan kita, mungkin kita dalam kesulitan, kita sedang sakit, kita dalam kesulitan ekonomi. Tidak ada batasnya. Kita bisa melayani Tuhan dalam segala kondisi. 2 Timotius, kita buka. 2 Timotius. Yuk, kita buka lagi. 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat ke-1 sampai ke-5. Penuhi panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan
telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi siap melayani Tuhan dalam segala kondisi, dalam tekanan, di dalam kondisi apapun juga. Kita siap melayani Tuhan. Itu sebagai pribadi seorang penginjil. Mempercayakan Allah untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanannya. Di Yohanes 15 ayat yang ke-6, kita buka. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi segala hal yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Telah siap untuk membangun. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi semuanya itu, apa yang kita lakukan, ya sebagai seorang pribadi penginjil, keberhasilan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Makanya kita harus memohon, mempunyai hidup yang benar kepada Tuhan. Memberikan senantiasa memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini, Tuhan. Aku berdoa untuk orang ini, Tuhan. Sampai sesuatu terjadi. Apabila Tuhan Yesus tidak mengizinkan, please Tuhan. Aku berdoa untuk orang ini. Aku berdoa untuk orang tuaku, Tuhan. Aku berdoa untuk adik-adikku, Tuhan. Aku berdoa untuk keluargaku, Tuhan. Aku berdoa untuk mamaku, Tuhan. Selagi mamaku masih hidup, selagi orang tuaku masih hidup, Tuhan. Please Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Mempercayakan kepada Allah untuk keberhasilan apa yang kita lakukan. Kemudian, siap bekerja sama dengan semua orang. Jangan lupa, kita ada di dalam komsel. Kita minta di dalam komsel, saya sedang menginjili orang ini. Kita minta sama-sama bekerja. Bekerja sama dengan semua orang. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu bahwa kita siap bekerja sama dengan semua orang. Di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, kita bisa berdoa, kita minta. Bisa kita ikut komsel nih, makanya yang belum komsel, ayo kita ikut komsel, kita daftar di ICI, kita bisa komsel bersama. Yang belum aktif komsel mungkin sekarang ikut, tapi belum aktif komsel, nggak pernah datang ikut komsel tapi nggak pernah datang. Ayo kita mulai datang, belajar di situ. Komsel itu sangat penting, sangat membawa kita ke dalam sesuatu hal kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, ikuti sekali aja ikut dulu. Akan ada sesuatu chemistry yang akan terjalin, akan satu kekuatan yang terjalin karena banyak doa yang dijawab, banyak doa yang orang mengenal Tuhan melalui komsel. Kemudian mengasihi sesama dalam kata dan perbuatan. Jadi perbuatan kita, apa yang kita lakukan dengan kata, dengan hati, dengan pikir itu sama. Ketika kita katakan kita mengasihi orang itu, bukan katanya, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi perbuatan kita. Ketika dia sakit, ketika dia dalam kesulitan, kita tolong dia, kita berikan support dalam doa, kita support di dalam segala hal, membantu dia dalam kesulitan. Ketika dia mulai menghadapi suami yang temperamen, kita kasih dipertemukan dengan konselor yang bisa membuat dia kuat. Kita memberikan satu jalan. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mampu bertahan dan menang terhadap dosa dan godaan. Wah, ini harus kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun ya harus terus berjuang untuk menang terhadap dosa dan godaan. Saya banyak godaannya, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Di dalam pelayanan saya bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi saya tidak mau itu terjadi. Di dalam pelayanan kita mungkin ingin mengambil saya jadi pengen terkenal. Ya, itu bisa. Itu godaan dan dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak hal terjadi, kita membuat di dalam kehidupan, ya khususnya, saya tidak mau kasih contoh orang lain. Saya bekerja, saya harus hidup jujur di dalam pekerjaan saya.
Tidak ada bos, tidak ada CCTV di ruangan saya. Tetapi saya bilang, saya kerja ya kerja. Saya melakukan pekerjaan saya dari jam 9 sampai jam 5. Ketika waktunya mungkin kurang, saya akan tambahkan pekerjaan saya tanpa kita hitung-hitungan. Jadi kita mampu bertahan menang terhadap godaan kita. Gimana caranya kita jadi berkat di pekerjaan kita kalau kita hidupnya tidak jujur? Gimana caranya kita hidup bisa benar kalau kita hidupnya sering marah-marah di kantor, sering bentak-bentak orang, bahkan mungkin kata-kata kasar kita keluarkan. Itu godaan. Orangnya marah. Wah, marah, negur orang tuh, wah, dengan kata-kata yang kasar. Itu pun kita harus bertahan, harus menang. Bapak-Bapak Saudara, kalau mungkin saat ini kita masih ada yang orang yang sering pemarah di kantor, tapi kita pengen ngejilin orang, Bu Vivi, gimana caranya? Oh, ayo minta sama Tuhan ubah karakter kita, ubah kepribadian kita. Kita mulai lemah lembut. Akan lihat loh, anak buahmu akan lihat, timmu di kantor akan lihat. Bapak itu udah berubah loh sekarang jadi sabar. Kenapa? Oh, ternyata dia sekarang udah ikut komsel ICI, dia udah ini, dia udah bergereja sekarang, dia di kantor ajak mereka berdoa walaupun berdoa secara secara agamanya masing-masing, berdoa secara agamanya masing-masing seperti saya di tim akunting saya. 1 bulan sekali saya pasti mengajak mereka rekonsiliasi. Kita berdoa bersama, berkeliling, berdoa satu dengan yang lain walaupun mereka berdoa dengan agama mereka masing-masing. Berdoa, ajak mereka bahwa ketika mereka kerja di kantor, saat ini kami bekerja, ada satu pelayanan yang kita mau bawa. Ketika kita mentok, ada masalah, Tuhan pasti kasih hikmat bagi kita. Makanya mampulah bertahan, menang terhadap dosa dan godaan. Ya, Ayub 28 ayat 28. Ayo kita lihat. Ayub. Nah, sekarang kita ke perjanjian lama. Ayub 28 ayat yang ke-28 katakan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Luar biasa. Di Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22. Kita katakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya. Kemudian pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Ya, kita lihat lagi. Ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh karena Kristus Tuhan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi kita belajar untuk bertahan, menang terhadap dosa dan godaan. Mendisiplinkan dirinya untuk hidup saleh dan takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita lihat lagi 2 Timotius 2. Ya, kita lihat 2 Timotius, kita lihat mendisiplinkan diri untuk hidup saleh dan takut akan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1. Ya, kita lihat di sini. Panggilan untuk ikut menderita. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sudah bisa baca. Ya, ada 13 ayat yang Bapak Ibu bisa hidupi. Baca di sini. Ya, kemudian memiliki keberanian karena sesungguhnya ia dipimpin Roh Kudus. Jangan lupa, kita harus sadar dan percaya sepenuhnya bahwa pertobatan adalah hasil pekerjaan Tuhan. Hasil pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Yuk, kita lihat lihat di Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat yang ke-44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Di sini kemudian yang ke Yohanes 6 ya. Maaf tadi saya sebut. Yohanes 6 ayat yang ke-44 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi saya katakan melalui firman Tuhan di Yohanes 6 ayat ke-44 katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya
kita harus sadar semua pekerjaan yang kita lakukan adalah cara kita menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan yang membuat hati orang berubah, yang membuat hati orang. Karena kita berdoa kepada Tuhan memohon, Tuhan tolong sentuh hatinya. Tuhan tolong lawat hidupnya. Selagi masih hidup Tuhan, papa mertuaku, mama mertuaku Tuhan, kakak-kakakku Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, tolong Tuhan, jamah mereka. Dan Roh Kudus yang membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan, yang menarik mereka. Secara kasat mata, mereka melihat kehidupan kita. Tetapi secara roh dan kebenaran, Tuhan yang menjamah mereka. Kita lihat satu ayat lagi, Roma 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya, bekerja samalah dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Tuhan Yesus ya mengizinkan Roh Kudus yang bekerja kalau kita banyak berdoa. Kalau kita menggunakan firman Tuhan pada waktu memberitakan Injil. Banyak orang memberitakan Injil dengan langsung menyerang agama orang itu. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Membanding-bandingkan. Orang, agama ini begitu. No, jangan. Kita menggunakan firman Tuhan. Karena pada umumnya hanya mengundang kemarahan kalau kita menyerang agama itu. Karena semua agama, saya yakin percaya itu mengajarkan kebaikan. Di samping itu Tuhan memanggil kita untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan dengan menyerang agama lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini hadir orang-orang yang mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan dari agama yang sebelumnya. Mari kita bisa memancarkan terang Allah. Jangan kita membuat timeline dari yang tadinya mungkin memakai hijab sampai kita maaf ya Bapak Ibu Saudara, sampai kita membuat timeline dari yang tadinya menutup aurat sampai tidak menutup aurat. Karena kita sudah jadi orang Kristen. Di dalam kekristenan kita harus menghargai tubuh kita sebagai bait Allah. Kita tidak bisa sembarangan membuka baju kita, bahkan kita ke gereja dan sebagainya, kita harus sopan. Tuhan ajarkan itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau untuk menyinggung agama yang lain. Memberikan mereka jadi sakit hati. Wah, agama saya dulu begini, agama saya sekarang begini. Di kekristenan begini, dulu agama saya begitu. Jangan. Ayo, kita bisa mengenal Tuhan. Kita mau pakai jubahnya Tuhan sebagai jubah kasih dan sukacita. Kita menggunakan firman Tuhan supaya kita dapat menginjili orang, menjadi saksinya Tuhan. Dan jangan berdebat dan bertentangan dengan agama lain. No, jangan. Jangan pernah. Gunakan firman Tuhan dengan kasih dan sukacita. Bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita baca, kita bisa bercerita. Kemudian kita taat akan firman Tuhan. Saya akan percaya. Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Akan memberikan hikmatnya yang luar biasa. Nah, bagaimana cara melakukan penginjilan pribadi? Ini yang penting. Yang lebih penting lagi dari segalanya. Yang pertama, memberikan kesaksian hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Keberhasilan ketika bersaksi apabila sadar akan kehadiran Roh Kudus dan kesediaannya untuk menolong kita. Kita pasti akan berhasil dalam bersaksi. Kita bergantung kepada pertolongan Tuhan saat kita bersaksi. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang bekerja menjamah hati mereka adalah Roh Kudus. Pengalaman yang kita alami dalam kehidupan ini akan meningkatkan, akan mengajarkan kita bagaimana bergantung kepada Tuhan. Seperti tadi saya sudah singgung, kalau kita sudah mengalami kesembuhan, kita sudah mengalami kemenangan di dalam ekonomi kita menjadi bersaksi. Kita akan melihat, Bapak Ibu, kenapa Bapak kok bisa kuat? Kenapa kok Bapak mengalami ini, kok Bapak bisa kuat? Itu kan ada satu pertanyaan dari orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Saya sudah buktikan itu. Ya. Terus yang kedua adalah menjalin persahabatan. Contoh Rasul Paulus lakukan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Di situ Rasul Paulus bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Korintus 9. Ya, 1 Korintus 9 bagaimana Rasul Paulus menjalin persahabatan ketika dia harus melayani orang-orang yang tidak mampu. Rasul Paulus mengajarkan di situ. Nah, kemudian bukan hanya Rasul Paulus yang mengajarkan bagaimana menjalin persahabatan. Tuhan Yesus
Kita lihat contohnya, pertobatan Zakius. Ya, di Lukas 19, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kisah ini menjelaskan bagaimana sikap Yesus yang penuh dengan kasih, pengampunan. Jadi tindakan Yesus itu memperjelas tujuannya di dalam dunia ini, mencari, menyelamatkan umat yang hilang. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kita loh, tentang penganjilan pribadi. Yang kedua contohnya, ada 2 contoh yang saya bawa, itu tentang perempuan Samaria. Di Yohanes 4 ayat 1 dan 42 sampai 42. Jadi percakapannya itu luar biasa. Dia orang Yahudi laki-laki biasanya tidak mau berbicara dengan perempuan. Dan orang Yahudi yang memelihara agama Yahudi tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Percakapan Yesus di sumur, waktu Yesus datang ke Samaria. Kebanyakan orang yang akan tidak mau melewati Samaria. Tapi Tuhan Yesus datang. Sebagai strategi, dia menjangkau satu orang loh. Untuk satu orang loh. Artinya Yesus melakukan satu penginjilan pribadi. Ditentukan. Dia sudah mendapatkan satu perempuan yang sangat berdosa karena dia punya 6 laki-laki yang bukan suaminya. Yang kalau istilah hari-hari ini adalah kumpul kebo. Tapi dengan percakapan ini dia membuat satu sejarah. Tuhan Yesus membuat satu sejarah di mana dia memberikan satu pengalaman yang luar biasa bagi perempuan Samaria. Dia bisa memberikan orang Samaria itu bertobat dan akhirnya orang Samaria ini boleh menjadi saksi Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketika melayani orang sampai orang tersebut menjadi saksinya. Sampai orang itu dapat menginjili banyak orang. Sampai orang-orang di Samaria itu datang dan meminta Tuhan Yesus itu untuk tinggal di beberapa hari di kota Samaria. Karena mendengar perempuan Samaria berkata bahwa ada Yesus, ada air hidup yang dia dapatkan. Dari mulut orang Samaria yang tadinya mungkin orang tidak mau bertemu. Karena takut suaminya diambil oleh perempuan Samaria ini. Tapi ketika Yesus menghampiri, dia mendapatkan satu penginjilan pribadi melalui Yesus langsung kepada orang Samaria ini. Dia mendapatkan satu perubahan. Dia menjadi pemberani. Dia mampu bertobat dari kehidupannya yang lama. Dia meninggalkan semua suaminya ini. Istri yang laki-laki yang dianggapnya suami, yang kumpul-kumpul dengan dia. Dan dia mulai bersaksi bahwa ada kasih, ada air hidup yang tidak pernah habis-habisnya. Dan dia bisa menjangkau seluruh penduduk di kota Samaria. Dahsyat Bapak Ibu. Membangun hubungan melalui persahabatan adalah tentang bagaimana kita menunjukkan kasih yang tulus dan ikhlas. Berani mendengarkan ketika orang itu sedang berkeluh kesah. Berbagi kehidupan, kesaksian hidup, memberikan jawaban tentang iman kita kepada dia. Bagaimana kita bisa memberikan satu kekuatan kalau kita tidak pernah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau sehari-hari ini kalian semuanya Bapak Ibu Saudara sedang mengalami satu kesulitan ekonomi, sakit penyakit. Izinlah berkata kepada Tuhan, saya bersyukur Tuhan mengalami ini. Supaya saya bisa bercerita kepada orang. Saya bisa bercerita kepada orang lain. Supaya saya bisa bercerita, menguatkan lagi orang. Dan banyak orang akan datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Di Efesus 2 ayat yang ke-13. Kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-13. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang penting di dalam Alkitab. Ketika membangun hubungan kita harus menerangi. Demikianlah kita juga harus menjadi terang yang bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka bisa melihat perbuatan yang kita lakukan. Yang baik, yang untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menjadi senter, jangan menyoroti atau menyalahkan. Tetapi kita menjadi terang bagi mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di Matius 5 ayat yang ke-16, yuk, sebagai ayat yang selanjutnya kita akan baca. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jangan jadi senter. Sekali lagi saya katakan, jangan menyoroti dan menyalahkan. Jangan kita menyoroti orang, tetapi kita jadi terang bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak akan terbuka kalau kita langsung menjudge mereka. Kita langsung, wah kamu tuh salah. Kamu tuh tidak. Tapi datang
Ya, ketika kita datang bukan dengan persahabatan, tidak ada orang yang suka dikoreksi. Tetapi biarlah kasih Allah mengalir melalui kehidupan kita. Kita bersahabat sampai mereka bertanya-tanya karena mereka melihat kehidupan kita. Mengapa kita sangat baik dan benar-benar mengasihi mereka? Kenapa Koci? Kenapa kok Bu mau melayani aku? Aku orang nggak bener loh. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Kenapa kau mau berteman dengan aku? Kenapa tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau dapat kesempatan, milikilah, ambillah kesempatan itu untuk menginjili, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian, biarkanlah orang yang kita layani itu sadar atas kesalahan mereka. Biarkan mereka menyadari secara alami. Kita kasih nasihat kepada mereka dengan kesabaran, dengan pengajaran. Melalui kehidupan kita, kita tidak memaksa mereka. Kita harus menerangi mereka. Ayo loh, ajak ke tempat yang terang. Ini loh, ini loh, ini loh. Akhirnya mereka bertemu. Oh, karena dalam kegelapan kita tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika ada lampu yang menerangi. Oh, ternyata di sini ada itu ya. Ada sesuatu. Oh, di sini ada air minum yang kita bisa minum. Selama ini kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Melalui kehidupan kita rangkul mereka. Ketika kita dekat, kita memiliki hubungan yang mendalam. Kita tulus bersahabat dengan mereka tanpa mengambil keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita dekat karena kita tahu orang ini orang kaya. Orang ini banyak duitnya. Kita dekatin supaya dia bertobat. Jangan. Kita mengasihi dia karena kita tidak mau dia mati sia-sia. Kita memberikan sesuatu tanpa ada embel-embel di belakang. Tantangan kita adalah menjadi garam dunia. Di Matius 5 ayat yang ke-13. Kita lihat, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Membangun hubungan dengan sesama kita bukanlah pilihan. Ini adalah perintah Bapak Ibu Saudara. Untuk ditaati. Kita harus melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan itu diselamatkan. Dan seharusnya kita sadar. Kita tidak memiliki pilihan. Sama seperti garam yang harus menjadi penyedap rasa. Dan jika tidak menjadi penyedap rasa, maka ia tidak berguna. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Jadilah terang, jadilah garam yang menjadi rasa, membawa rasa bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Yat Syarif dan Kak Dian. Ya, Bu Vivi, luar biasa sharingnya ya. Nah, mungkin saya sedikit berbagi, ada beberapa pemikiran yang tadi terlibat ya. Jadi waktu pertama kali saya diinjili secara pribadi juga oleh pendeta, waktu itu pertanyaan saya tuh ini, Tuhan Yesus sendiri agamanya apa? Ternyata Tuhan Yesus, kita harus tahu dia bukan orang Kristen ya. Tuhan Yesus bukan agama Kristen loh. Jadi mungkin pendapat saya adalah penginjilan pribadi itu bukan masalah kita mengkristenisasi seseorang ataukah kita mendoktrinisasi orang, wah kamu lebih baik masuk denominasi ini atau gereja ini, atau mungkin yang sekarang ada gerejanisasi dan pendetanisasi. Jadi lebih baik di gereja ini deh, jangan di gereja itu. Pendeta ini deh, jangan pendeta itu. Tapi penginjilan pribadi itu lebih ke arah kita itu mengungkapkan kebenaran bahwa secara garis besar itu ada satu gambaran penciptaan, kejatuhan, penyelamatan Kristus dan juga redemption yang dimana akhirnya kita nanti bisa seperti handphone ya, kan zaman dulu kita nggak kebayang bahwa ada handphone itu bisa taruh data di cloud dan suatu hari kalau handphonenya hilang bisa diganti handphone baru dan semua datanya masih ada. Dan sekarang setelah diteliti ternyata manusia itu mempunyai sirkuit dan juga mekanisme yang jauh lebih canggih daripada handphone. Jadi ya sebagai informasi saya lagi baca tentang otak dan struktur otak dan bagaimana itu relasinya itu sangat ketat dengan hal-hal yang tertulis di perjanjian lama. Jadi di pituitary gland kita ini tuh fungsinya kayak signal Bu, ternyata untuk ngedownload dan itu cara kenapa kalau kita berdoa tuh kan kita kadang bisa ya beberapa orang dapat penglihatan dan lain-lain. Nah jadi sebenarnya sangat memungkinkan kalau suatu hari casing yang penuh dengan dosa ini diganti dengan casing baru dan kita cuma tinggal ngedownload roh kita yang lama dan akhirnya kita dapat tubuh baru dan itu sangat memungkinkan ya, puji Tuhan. Nah jadi akhirnya jadi saya lihat penginjilan pribadi itu bukan soal agama mana yang benar, agama mana yang salah, tapi lebih mengungkapkan bahwa nih
kita tuh selama ini dibohongin. Hidup di dunia kita disuruh kejar kekayaan, disuruh pakai mobil mewah, tapi kan, di Amsal sendiri bilang itu semua di Pengkhotbah, semua itu Ya, sia-sia, itu. semua semua itu sia-sia. Ya kira-kira itu sih, Bu. Ya, Jadi, luar biasa. ya tadi beberapa hal di sana saya sangat-sangat, diberkati banget ya. Nah ini kita masuk ke Q&A, pertanyaan pertama, oke. Cara menginjili orang yang bebal dan tegar tengkuk dalam keluarga baiknya gimana? Selain dari cara yang sudah dibagikan Bu Vivi, sudah didoakan dan saya berusaha untuk tetap mengasihinya tanpa syarat. Itu pengalaman saya banget. Saya berdoa untuk kokonya koko, ya. Itu bener-bener yang dulu itu mau mau yang saya pernah cerita itu sampai dikejar-kejar pakai pisau besar yang kayak pisau gede gitu kan. Nah itu saya berdoa kan karena keras banget gitu, keras banget. Jadi nggak mungkin, kalau saya bisa langsung menyampaikan sesuatu. Tetapi selain kita berdoa, selain kita, berdoa dan menjadi firman yang terbuka. Jadi kita terus mengasihi dia, ketika dia sakit kita tetap WA dia, kita pokoknya kita kita sirami dengan kebaikan-kebaikan dalam apalagi ini kan kenal pasti ya Pak Ian ya. Jadi kenal kenal, tahu, wah ini susah banget nih, orangnya tuh kayaknya keras kepala gitu. Tapi yakin, dengan apa yang kita lakukan, tanpa kita bicara sekalipun, melihat kebaikan kita, dia akan percaya sama Tuhan, yakin. Lakukan sesuatu dengan sabar. Penuh dengan pengajaran. Pengajaran itu bukan kita mengajar hanya, "Kamu nanti, gini ya ajarin," enggak. Pengajaran itu walaupun dalam kehidupan kita tanpa kita ngomong pun, kita melakukan sesuatu kebaikan, kita melakukan sesuatu kebenaran dalam hidup kita, itu satu pengajaran. Jadi ngelihat, "Oh, kok sikapnya dia nggak balas saya ya? Kok walaupun saya kasar, dia nggak balas saya ya?" Nah, itu sesuatu hal yang tanpa kita bicara, kita bisa pindah ke orang gitu. Itu loh Pak Ian. Karena itu saya buktikan, walaupun lama. Harus dengan sabar, karena Tuhan Yesus sudah ngomong kita mesti sabar. Sabar melakukan sesuatu, ada waktunya Tuhan, dan kita tetap berdoa, karena yang mengubah hati itu Tuhan, melalui Roh Kudusnya. Itu Pak. Oke. Nah mungkin dari Kak Dian apa ada tips dari konselor nih untuk menghadapi orang yang bebal, tegar, tengkuk? Eee, Memang setuju sama yang Ibu Vivi sampaikan, mesti sabar. Tapi satu hal yang tadi juga saya coba, garis bawahi gitu, pada waktu kita menginjil, kita sebenarnya harus belajar melihat, orang lain itu dalam kacamata kasih, gitu. Ya, betul. Waktu kita sudah nge-label nih, "Wah ini bebal nih, tegar tengkuk nih, ini keras kepala nih." Itu kadang-kadang persepsi itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi hati kita juga pada waktu kita bicara dengan orang tersebut kan, gitu. Jadi saya rasa waktu kita belajar melihat, individu itu dengan kasih, itu akan menolong kita secara hati, secara jiwa untuk juga tidak terpengaruh gitu pada respon-responnya gitu. Karena labelnya atau judgement-nya atau penghakiman kita sudah kita turunin dulu nih, kita sudah ganti dulu dengan kasih gitu. Betul. Oke. Karena kan nggak boleh menghakimi Pak, karena ya kita harus tetap dengan kasih, betul, menyirami dengan kasih, dengan perbuatan kita yang baik. Orang kan melihat Pak, yang sekeras apapun juga kalau kita terus memberikan satu perhatian, ya tanpa kita banyak bicara Kak Dian, yakin percaya. Saya sudah buktikan, walaupun lama, tapi dengan sabar. Memang Tuhan katakan sabar loh, sabar. Itu aja sih Pak. Dan memang mungkin secara desain manusia pun didesain untuk protektif ya. Jadi kalau kitanya nggak lakukan kasih, nanti dia makin menutup diri. Kita ngomong apapun nggak masuk gitu. Nggak bisa masuk, justru makan jauh. Makanya kalau kita semakin keras ya dia akan menjauh gitu. Yakinlah kayak tadi ada Sis Lori bilang air batu karang aja yang keras itu kan kena air gitu kan. Akhirnya kan mengikis kan. Jadi ya itu. Tuhan itu ajarin sebenarnya mengajarkan kita kasih itu benar-benar yang utama kita dalam penginjilan. Oke. Thank you. Nah ini pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus menebus dosa manusia? Apa itu dosa manusia dan dengan cara apa dosa tersebut ditebus?
Tuhan Yesus menebus dosa manusia dengan dia datang ke dunia ini. Jadi Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini jadi manusia. Dia mendapatkan satu tindakan-tindakan yang seperti manusia, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu sebagai salah satu menebus, itu salah satu cara dia menebus kita. Nggak ada cara lain. Dia menyerahkan nyawanya, dia mati, tapi karena dia ada Tuhan dan Juru Selamat, dia hidup, dia bangkit dan naik ke sorga. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita tidak bisa diselamatkan. Penebusan Tuhan adalah melalui kematiannya di kayu salib. Dia mati, dia hidup, dia bangkit, hidup dan naik ke sorga. Dan memberikan Roh Kudusnya. Tuhan tidak meninggalkan kita loh sendirian. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita melalui Roh Kudusnya. Rasakan, kalau kita sedang kesesakan kita itu ada orang yang melega, ada yang perasaan lega, itu Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya memberikan kelegaan bagi kita. Itu menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya. Menjadi pemenang. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menginjili orang tanpa langsung ke intinya kalau kita sementara menginjil, dan kapan waktu yang tepat untuk menginjil tersebut? Apakah ada session tertentu? Kan kalau di TV-TV itu suka ada orang ketuk pintu, "Oh, saya mau nginjilin," gitu kan langsung ditolak. Apa kita caranya harus Jangan. Mission Kalau Impossible? banyak orang yang kayak misionaris kan banyak sekali yang datang bawa traktat ya, kadang-kadang nggak bawa buku gitu kan, bagi-bagiin gitu kan. Itu salah satu penginjilan. Tetapi yang kita belajar hari ini adalah penginjilan pribadi. Kapan waktunya? Kapan pun bisa. Di dalam pekerjaan kita pun bisa. Tanpa kita harus berbicara tentang bawa Alkitab yang besar, kita ngobrol tentang berkhotbah gitu, enggak. Dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kaca, jadi terang karena kalau kita terang ya, pasti kita akan cari gitu. Kalau kita dalam mati lampu nih, pasti ada lilin, pasti kita akan cari, mata kita akan tertuju kepada terang itu. Setuju nggak Pak Ian dan Pak Dian? Pasti akan lihat itu gitu. Makanya kita harus jadi terang. Kalau misalnya dalam situasi apapun juga kita jadi garam nih misalnya, garam ya. Kok ibu bisa buat saya tuh kalau ketemu ibu tuh kayak tenang gitu. Kalau ketemu ibu tuh kayak gimana ya? Nah, itu jadi garam, memberikan rasa sama dia gitu. Jadi gimana caranya, kapan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika tadi saya kasih contoh, kita lagi belanja ya, ketemu sama ibu-ibu tuh, lagi belanja sayur gitu kan, ibu-ibu kumpul tuh kalian ya. Beli kan di situ, ngomong nih, ngobrol gini. Gimana nih? Iya loh, saya tuh punya ini, sabar loh Bu. Iya nih mama mertua saya begini gitu kan, cerita kan. Ya aku juga sama dong. Gimana caranya kok ibu bisa gini. Kok ibu bisa sayang sama mertua ibu? Ngobrol. Nah di situ itu penginjilan loh. Tanpa itu lagi menyabarkan kasih dan sukacita. Lama-lama dia ngomong, kok bisa ya Bu? Ya karena saya itu loh, saya tuh belajar firman Tuhan di Alkitab. Saya baca loh tiap hari. Nanti ibu baca ini ya. Aduh saya nggak bisa, saya nanti kirimin ayat firman Tuhannya gitu loh. Jadi itu bisa, itu maksudnya cara apa Yan? Jadi kapanpun sebenarnya Tuhan tuh kasih waktu buat kita, kasih kesempatan itu banyak secara pribadi, gitu loh Pak. Oke, bagaimana dengan Kadian Kak? Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menginjili? Kan mungkin kalau konselor datang banyak yang telepon ya tiap hari, itu udah otomatis tuh. Iya, waktu yang tepat kapan itu saya nggak bisa ada apa ya, ada pattern-nya gitu. Cuman ini kalau berdasarkan pengalaman saya adalah pada saat saya menyadari bahwa Tuhan sedang mendorong saya untuk bicara sesuatu. Ngelihat, misalnya kalau konteksnya sesi konseling, nggak semua di setiap sesi konseling itu bicara soal Tuhan. Kadang-kadang sesi itu ya bahkan tidak berdoa, dan itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi ada momen tertentu di mana pas sesi, kayaknya saya perlu bilang bahwa Tuhan mengasihi dia deh gitu. Lalu saya bilang hal tersebut gitu. Atau kalau misalnya sedang ngobrol sama misalnya naik ojek online misalnya gitu kan, ngobrol tiba-tiba bisa ya nggak tahu muncul saja gitu dorongannya gitu. Nah saya rasa seperti itu. Cuman saya tadi juga menuliskan nih apa yang saya pengen tanyakan. Justru gimana sih caranya kita mengenali itu gitu loh Pak. Jadi
apa ya, nangkep dorongan itu gitu. Oh kayaknya sekarang saya mesti ngomong nih, oh, kayaknya dia udah mulai tertarik nih, kayak ada sinyal-sinyal kan sebenarnya. Nah itu gimana ya caranya mengenali itu gitu? Karena mungkin, teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini bingung juga gitu ya, gimana sih mengenalinya gitu? Satu tips yang sebenarnya itu bisa kita lakukan ya. Jadi gini, kalau kalau pengalaman saya itu, kalau kita di rumah duka, itu salah satu cara yang paling itu bisa membuka mata hati orang. Bukan sama orang yang berdukanya, ya orang yang lagi datang, kita duduk di sebelahan, kita kenal nih misalnya, atau kita tidak kenal, kita datang ke situ. Kita cuma ngomong begini, waktu manusia itu terbatas ya, kita pun bakal begitu. Itu sentuh banget loh itu. Banyak Pak Ian, banyak loh Kak Dian. Terus kapan kita tahu bahwa orang itu butuh sesuatu? Itu ketika dia mulai bicara tentang kesulitannya dia gitu. Makanya ketika kita ketemu sama orang tuh, Tuhan tuh karena gini, tadi kan dibahas bahwa Tuhan itu yang menentukan keberhasilan, betul? Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jadi Tuhan itu menuntun kita. Kadang-kadang kita tuh dituntun, tiba-tiba kok bisa bertemu sama orang ini gitu. Tiba-tiba kok di rumah sakit, saya sakit, ketemu orang, ternyata ada 2 orang yang bisa diselamatkan. Begitu loh Kak Dian. Betul. Tiba-tiba saya didorong nih, waktu saya sakit ya, waktu operasi payudara, didorong sama satu suster, dia suster, orang Kupang, dia dorong saya. Tiba-tiba dia ngobrol, aduh Bu Vivi, ini gitu. Ngobrol gitu, gimana Bu? Ih puji Tuhan loh, terima kasih lah. Iya Bu, gini gitu. Tiba-tiba aku, makasih loh Sus, Tuhan Yesus memberkati ya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang sedang kamu doakan Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia langsung, kok Ibu, saya boleh nggak ngobrol gitu loh Kak Dian. Itu kadang-kadang Tuhan tuh bikin sesuatu. Makanya kenapa tadi ya syarat jadi seorang syarat menjadi seorang penginjil adalah dekat dengan Tuhan, berdoa dekat dengan Tuhan. Itu Tuhan tuh tunjukin ini loh. Tuhan tuh pilih loh, Tuhan tuh memilih loh, memilih waktu yang tepat, memilih waktu yang kadang-kadang dalam kesulitan kita, makanya tidak ada batasan waktu kan. Dalam kesulitan kita pun ya kita bisa menginjili orang gitu loh. Dalam kedukaan yang saya alami beberapa waktu yang lalu, itu bisa kasih kekuatan buat orang, Kak. Jadi bisa mengenalkan orang kepada kasih Kristus. Ini loh, saatnya kita itu harus bangkit, harus siap-siap sedia. Karena kenapa? Waktu kita terbatas. Bukan hanya yang terbaring di peti mati ini gitu loh. Tapi saatnya kita gitu. Saatnya kita untuk bisa bangkit, belajar tentang firman Tuhan. Wah, itu nyampe, Kak. Karena lagi rasa takut loh. Wah, masih muda masih apalagi saya yang udah tua gitu kan. Ada yang seperti itu Kak Dian. Tapi kita tidak menakut-nakuti loh, tidak. Kita bicara apa adanya gitu loh. Tuhan izinkan itu sesuatu terjadi. Makanya kapanpun, dimanapun, siapapun Tuhan itu akan tunjukkan gitu. Jadi kita tidak berpikir, oh kapan ya, siapa ya, enggak Kak Dian. Tuhan akan membimbing kita melalui Roh Kudusnya, itu aja. Ya. Ya Bu, mungkin saya sedikit tambahin ya, kalau saya pribadi, jadi mungkin kita sekarang lagi di tahun politik ya, jadi kita bisa lihat kadang ada orang yang ekstrim ngefan ke satu orang dan ngefan ke yang lain, misal katakanlah Jokowi dan Anies atau Anies dan Ahok. Nah, kadang yang terjadi itu kita di hidup ini selalu berpikir bahwa agama itu sesuatu yang dipisahkan dari hidup kita, dan kita jadi cuma milih lihat agama sebagai sebuah aksesoris, tapi sebenarnya kebenaran itu kan bagian dari hidup kita yang paling penting ya. Jadi seperti kita sudah punya peta yang benar, dan kita tuh harus meyakinkan orang lain kenapa sih petanya Kristen itu adalah kebenaran yang ultimate. Nah, setelah itu kan kita jadi punya semangat kayak kita belain Jokowi misalnya, oh Jokowi gini loh. Oh yang ini mah cuman kampanye doang kayak gini misalnya kan. Nah, itu karena kita menggali kebenaran tersebut dan kita ngecek kebenaran dan kita mengalami, oh ya beneran loh Pak Jokowi ngomong dapat BLT, kita dapat BLT. Oh berarti Pak Jokowi baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Ya, akhirnya betul. ilustrasinya ya. Nah, tapi kan ini di luar itu, Alkitab itu jauh lebih dalam lagi karena ada beberapa hal yang ditulis. Misalnya kalau saya kesempatan nginjilinnya tuh nggak berdasarkan dorongan, tapi karena memang saya greget sampai bisa dikategorikan mungkin agak fanatik.
Nah, misalnya, oh ini sungai di Yangtze tuh kering. Wah, saya bilang ya itu sih gara-gara dia dulu di Cina juga memang mereka nggak mau orang-orang Kristen, gereja-gereja ditutupin kan sempat terjadi kan. Ya saya bilang suatu hari pasti Tuhan bakal ada konsekuensinya itu. Ternyata ketika sekarang sungai Yangtze itu kering, saya bilang ke orangnya tuh di Alkitab pernah ditulis loh suatu hari dekat akhir zaman sungai-sungai itu akan kering. Ya. Langsung dia bilang iya ya. Nah terus kedua kali lagi pas lagi kita makan buah, saya tanya dia, misalnya saya trivia tuh, saya kasih trivia, saya paling seneng kasih trivia kalau orang makan buah. Saya bilang kamu tebak makanan apa yang bisa kita makan mentah-mentah udah dimasak dan rasanya enak dan kita nggak perlu masak udah dimasakin sama Tuhan. Mikir kacang enggak, ubi enggak, kan semua mentah harus dimasak. Cuman buah loh. Ya, Nah, betul. apa probabilitasnya buah itu juga makanan pertama yang Tuhan kasih ke Adam? Ya, Itu sebuah fakta yang kita nggak bisa pungkiri. betul. Buah itu sesuatu yang matang dari pohon langsung bisa kita makan. Dan di Taman Eden buah itu yang ditulis. Dan ternyata diet pertama manusia itu buah-buahan dan biji-biji dan itu yang paling sehat. Dan terbukti itu secara kedokteran Ya, banyak orang yang sakit akhirnya sembuhnya karena mereka berhenti makan daging dan jadi vegan untuk sementara ya, waktu ya. Walaupun setelah itu di Nuh Tuhan izinkan makan daging. ya. Nah, kira-kira itu sih. Jadi kalau bagi saya memang kebenaran itu sesuatu yang saya temukan dan Tuhan izinkan saya untuk ketahui. Setelah itu jadi saya greget gitu kalau lihat orang punya satu worldview yang salah bahwa nih ada satu kebahagiaan dan kemerdekaan yang kau akan dapatkan kalau kamu tahu kebenaran, tapi kamu tuh salah cara berpikirnya. Dia cara berpikirnya gini, ya mungkin jangan ngomong salah ya. Sorry Bu, ini video saya rusak tiba-tiba. Laptopnya harus beli kamera baru. Oke, Iya, pertanyaan berikutnya ya. iya, iya. Apakah ketika kita sedang memancarkan terang Kristus lewat perbuatan, sikap kita sehari-hari, kita itu sedang menginjili? Ya, 100% ya. Oke, jadi apakah perlu dengan ngomong atau cuma dengan sikap doang? Dengan Mungkin Bu. sikap, bahkan dengan sikap, apalagi dengan ngomong ya Kak Dian ya, pasti akan lebih gereng ya maksudnya. Kalau dengan sikap aja, tanpa kita, benar loh Pak Ian, dengan sikap aja kok bisa bisa kita bisa sentuh hati mereka loh Pak. Dengan Mmm, sikap baik apa yang kita lakukan loh, tanpa banyak mmm, ngomong Pak. mmm, Sabar, senyum, nah itu, dia marah-marah senyum, akhirnya dia bisa berubah loh. mmm, Akhirnya, aneh nih kalau sama ibu ini mah nggak bisa marah-marah gitu kan. Akhirnya dia bisa berubah dan jadi sahabat kita gitu. Dan kita bisa mmm, nginjilin mereka dengan kehidupan kita, "Kuat ya Bu," gitu. "Apa ya Pak," gitu. Walaupun waktunya kapan dia jadi kenal Tuhan, ya itu waktunya Tuhan, itu aja. Iya boleh Pak. Bu. Nah, itu pertanyaan terakhir. Udah Bu, udah pertanyaan terakhir, nggak ada lagi. Sekarang kita masuk ke pengumuman ya. Oke. Terima Thank you, kasih. makasih Bu Vivi. Ya, terima kasih semuanya.